Nah, teman-teman, biasanya ya, kalau ini kan sederhana ya, hanya P beli S kemudian beli P. Bagaimana kalau skemanya nanti rumit seperti ini, terus mutualnya ada di sini? P-nya membeli S membeli P. Nah, saya lebih senang kalian menggunakan metode mutual holding yang satunya. Yang satunya namanya conventional method. Metode ini menurut saya lebih bisa mengatasi semua kemungkinan skema soal. Ini kebetulan mah masih gampang. Hanya P sama S sama P. Tapi kalau skemanya nanti sudah rumit seperti ini, kalau pakai treasury kok saya rasa susah ya. Jadi mending pakai konvensional. Nah, konvensional itu sebelum kalian mulai buat jurnal transaksi, jurnal kertas kerja, kalian mulai dulu dengan perhitungan matematis. Lebih tepatnya substitusinya aljabar. Mari kita coba. Pertama-tama, kenapa kok hanya tahun 2017 saja yang kita bahas? Lagi-lagi di case kita hari ini, 2016-nya P beli S beli P-nya, mutualnya, hubungan saling memilikinya baru ada di tahun 2017. P, laba terpisahnya 100.000, S laba terpisahnya 60.000 ya. Jadi kita butuh data 2017, net income terpisahnya P 100, net income terpisahnya S 60.000. Nah, P selain dirinya sendiri punya 100.000, dia punya 70% dari S. S selain diri sendirinya punya 60.000 pendapatannya, dia terima dari P 10%. Kita tuliskan itu dalam persamaan aljabar. Kita substitusi teman-teman, kalian ikuti perhitungan matematisnya, temukan P-nya berapa dan S-nya berapa. Setelah itu, saya punya teknik cepat lagi untuk metode yang konvensional ya. Tanpa membuat kertas kerja, kalian bisa menghitung consolidated net income dan NCI share langsung. Caranya, P-nya tadi ketemu 152.688. Loh, kok di sini jadi 699? 688. Kemudian S-nya 75269. Nah, teman-teman, kalikan dengan persentase P yang bebas tidak dimiliki siapa-siapa. P dimiliki 10, berarti bebas 90%. S dimiliki 70, kalikan persentase bebas yang tidak dimiliki siapa-siapa, berarti 30%. Setelah teman-teman kalikan, hasilnya uniknya ya, bisa kembali lagi ke angka 100 tambah 60, ini sama, bisa jadi 160.000. Itu menandakan kalian sudah teliti bekerja. Hanya yang dipunyainya P saja namanya consolidated net income, yang dipunyainya anak-anak perusahaannya namanya NCI share. Kalau ini kebetulan hanya ada S, ya NCI share S. Kalau ini ada T, NCI share T, U, NCI share U, dan seterusnya. Analisa seperti yang tadi, Eko BV, Evo BV, ini sama ya soalnya. Jadi nggak saya ulang. Nah, perhatikan. Untuk jurnal transaksi lagi-lagi 2016-nya tidak terjadi apa-apa, mutual holdingnya baru di 2017. Sama seperti treasury stock, bedanya hanya di jurnal P menerima net income dari S. Jurnalnya sama, investment in S to income from S teman-teman. Cuma angkanya beda. Angkanya kalau di konvensional ini agak buletin ya. Tapi ini bisa memecahkan semua skema. Skema yang nggak sesederhana ini pun bisa kalau konvensional. Nah, angkanya dapat dari mana? Perhatikan. S tadi hasil substitusinya kan 75269. Kalikan persentase P memiliki S yaitu 70%. Lalu hasil substitusinya P tadi kan 152.688. Kalikan dengan persentasenya S memiliki P 10%. Dikurangi ya, hasil yang tadi dikurangi dengan yang di belakang. Ini matematis ya teman-teman. Kalau menjelaskan ini matematisnya. Labanya S sudah dikurangi tadi terhadap bagiannya P, ketemulah 37420. Ini pembulatannya. Lalu jurnal tambahannya, kalau treasury stock kan income from S to dividend. Kalau konvensional investment in S to dividend. Jadi itu ngaruh di T account. Apakah income atau investment. Sama nominalnya sebesar dividen P tahun 2017 70.000 tadi yang diterima oleh S 10%. Itu di jurnal transaksi. Kertas kerja ada 5 jurnal dasar yang beda yang di blok kuning saja. Mari kita lihat. Mutual holding lagi-lagi baru terjadi di 2017, jadi jurnal kertas kerjanya yang beda mulai tahun 2017. Income from S itu ngambil dari saldo akhir, kredit di debit.
Investment in S selisihnya debit kemudian di kredit. Dividennya S tahun 2017 40.000 kali persentasenya P memiliki S 70%. Nah, selain itu teman-teman harus menambahkan dividennya P yang diterima oleh S. Dividennya P tahun 2017 70.000 kalikan S memiliki P-nya 10%. Nah, dieliminasilah di sebelah debit. Untuk NCI share, teman-teman nggak usah repot-repot. Tadi kan kalian sudah repot aljabar. Nah, NCI share-nya tinggal ngambil dari hasil perhitungan kita yang tadi, 22581. NCI share-nya lihat perhitungan matematis tadi di atas. Jurnal lainnya sama. Terakhir penutupannya, kalau treasury stock kan treasury stock to investment in P. Kalau di konvensional, debitnya investment in S, kreditnya investment in P. Senilai cost S membeli P ya. Jadi S tahun 2017 awal itu beli P, bayar tunai 60.000, itulah yang kita eliminasi. Yang ini kalian perlu ingat-ingat juga ya. Biasanya di chapter 5, 6, 7, saat kita mengeliminasi equity bla 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 ini kan investment in S-nya kita ngambil dari saldo awal, terus ditambah jurnal kertas kerjanya chapter 5, inventory 6, plan asset atau 7 bonds. Kalau di sini, walaupun jurnal eliminasinya ada investment in S-nya, ternyata tidak pengaruh ke investment in S-nya saat dieliminasi ya teman-teman. Itu yang perlu kalian catat.